Terima kasih Anda masih di ini sore pemirsa. Ketua KPK Setio Budianto menggelar pertemuan secara tertutup dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta siang tadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Pertemuan digelar secara tertutup dan membahas sinergi pemberantasan korupsi di kedua instansi, termasuk pencegahan praktik korupsi di tanah air. Kapolri menegaskan pertemuan ini merupakan komitmen antara Polri dengan lembaga anti rasuah membangun sinergitas dalam rangka semangat pemberantasan korupsi. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Yang pertama tentunya adalah kami datang dalam rangka rangkaian kegiatan pelantikan, penyumpahan, dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru. Kemudian beberapa hal teknis yang kami bahas juga terkait kegiatan pagi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga ini merupakan awal dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam program Asta Cita, tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara. Sebelum menyambangi Mabes Polri, pemirsa, Ketua KPK terlebih dulu menemui Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada pagi tadi. Dalam pertemuan tertutup ini, keduanya juga membahas kerjasama antar lembaga dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pertemuan ini, Jaksa Agung juga membantah adanya rivalitas antara Kejaksaan dan KPK terkait pemberantasan korupsi. Saya minta tolong juga pada teman-teman bahwa di antara kami itu tidak ada apa-apa. Yang kadang-kadang disudut-sudutkan bahwa kami bersaing, tidak, kami sama-sama. Kami mencintai bangsa ini dan sama-sama ingin memberantas tindak pidana korupsi. Dan tadi disampaikan beberapa hal oleh beliau, nanti beliau yang akan menyampaikannya. Dan ini adalah langkah awal kami untuk melangkah untuk ke depan lebih baik lagi. Kita ke depan akan lebih bersinergi lagi. Kita sekarang kalau dikatakan kita tidak bersinergi, kita bersinergi. Setiap langkah kita selalu koordinasi. Dan memang koordinasi tidak harus saya sampaikan kepada teman-teman tentunya. Karena secara teknis banyak setiap saat kami berkoordinasi dengan KPK. Tapi yang Satgas yang ada memang itu Satgas yang dibentuk adalah dalam rangka untuk percepatan penanganan perkara. Jadi bukan hal-hal Satgas itu di luar tugas struktural yang kami. Satgas ini adalah dibentuk Satgas adalah hanya dalam rangka untuk percepatan penanganan. Pemirsa, rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan digeledah penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan hampir bersamaan dengan penggeledahan rumah Hasto lainnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan 4 Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan tim penyidik KPK pada Selasa malam menggunakan 8 mobil. Sejumlah penyidik datang bersama aparat kepolisian didampingi oleh RT dan RW setempat.
Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tidak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya selama penggeledahan. Cuman 8 mobil. Itu dari mana, Bang? Kurang tahu. Mereka ngapain aja, Bang, di lokasi itu, Bang? Ya saya lihatnya cuman ngumpul di depan doang. Masuk juga ke dalam? Kalau yang polisi ada yang masuk. Ngeliat nggak, Bang, apa yang dibawa? Enggak lihat saya. Berapa lama, Bang? Udah jam-jaman ya, dari jam 9 Sampai? jam 11. Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kediaman Hasto digeledah terkait kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Rumah Hasto Kristianto digelar usai ia tidak hadir dalam panggilan KPK. Ketidakhadiran Hasto Kristianto pada panggilan pertama disebabkan adanya urusan partai yang bersifat penting pada saat surat panggilan KPK dilayangkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto menyebut penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. Kendati demikian, Setio enggan membeberkan barang apa saja yang disita dari kediaman Hasto. Pak Hasto kemarin Pak gimana Pak? Ya sesuai prosedur aja. Hasilnya nanti kan pasti dilaporkan oleh penyidik. Gitu ya. Ada barang bukti yang ditemukan, Pak. Secara spesifik penyidik lah itu. Saya kata tadi itu ada flash disk sama dokumen. Ya itu penyidik lah yang dimintakan. Nanti silakan. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya, pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melawan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal elit politik di Indonesia. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada 2 surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP
yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan iJus melaporkan. Ya pemirsa, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan ada lebih dari 5 kasus skandal korupsi, penyalahgunaan kewenangan hingga penggunaan hukum yang melibatkan pejabat negara yang telah dipegang bukti-buktinya oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto berencana untuk membongkar skandal kasus korupsi tersebut. Dan berikut petikan dialog Guntur Romli dalam program Rakyat Bersuara. Ya, beberapa video saya nonton. Video? Ada lagi? Dan juga dalam video itu ya ada dokumen-dokumen disertakan juga dan juga bukti-bukti yang lain lah. Video itu maksudnya pengakuan atau CCTV atau apa? Ya nanti kita tonton. Kan belum dirilis ya kan, itu kan belum dirilis. Yang jelas lebih dari 5 kasus dan itu kaitan ke korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau saya bisa menjawab itu ada puluhan video. Ya persoalan yang diulas di situ, skandal korupsi pejabat baik yang masih menjabat ataupun yang sudah mantan, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan hukum, dan sebagainya untuk menyerang lawan politik. Termasuk saya tanya terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga? Ya ada di situ tentu saja, pasti di situ ada. Dan juga masalah misalnya selama ini perdebatan soal permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan, di situ juga ada yang akan disampaikan dan juga bukti-buktinya, termasuk juga masalah pelemahan KPK. Itu juga akan ada yang dibahas di situ dan beserta bukti-buktinya. Tapi nanti kita tunggu rilisnya saja. Dan ya kalau ini muncul ya saya tidak mau mengatakan ini berlebihan. Tapi kalau saya menonton beberapa video itu ya bisa menggemparkan ya. Menunggu apa sih? Ya. Kenapa nggak dikirimkan? Ya semua tergantung kepada Sekjen PDI Perjuangan. Apa yang beliau putuskan, kapan dirilis ya kita tunggu aja. Dan saya juga barangnya juga bukan di saya. Saya hanya Saya mendengar 3 yang disimpan Mas Hasto, Mas Andi Wijayanto, dan Mbak Koni. Ya, yang tahu itu ya. Yang tahu. Tapi dan tiga-tiga diserang menurut Anda itu ya? Ya. Oke. Ya. Tadi saya mau komentar yang kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang itu bersalah hanya berdasarkan kepercayaan. Oh ini percaya, oke ya. Tadi. Tapi berdasarkan apa bukti yang Anda punya untuk menilai seseorang. Karena kalau kita bicara soal bukti yang ada di publik, seperti saya sampaikan tadi, putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani, Saiful Bahri, itu kan putusan pengadilan yang sudah kita bisa baca di umum. Dan itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi dasarnya untuk melihat kasus hukum, kita kembali